Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama Umi Nada Asrilawanti. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kita selalu berada pada lindungan Allah dan dijauhi serta dihindari dari berbagai macam keburukan di dunia maupun di akhirat. Nah, sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita belajar, yuk tonton dan ikuti video berikut ini. Ping pong. Skidamarinka dinka dink, skidamarinka doo. I love you. I love you. Skidamarinka dinka dink, skidamarinka doo. I love you. I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Oh, skidamarinka dinka dink, skidamarinka doo. I love you. I love you. Skidamarinka dinka dink, skidamarinka doo. I love you. I love you. Skidamarinka dinka dink, skidamarinka doo. I love you. I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Oh, skidamarinka dinka dink, skidamarinka doo. I love you. I love you. Gimana teman-teman? Sudah tambah semangat kan? Yuk kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu pecahan. Sebelum masuk ke materi, yuk kita ulang lagi tentang penjumlahan. Karena pecahan akan berhubungan baik dengan penjumlahan. Contohnya 245 ditambah 231. Kita gunakan cara penjumlahan bersusun ya. 245 ditambah 231. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi 245 ditambah 231 sama dengan 476. Yuk kita coba contoh yang lain. 433 ditambah 197. 3 ditambah 7 sama dengan 10. 10 memiliki dua angka, sedangkan hasil di bawah harus 1. Jadi kita beri 1 kepada 3 dan 0 kita letakkan di bawah. 1 ditambah 3 ditambah 9 sama dengan 13. 1 kita beri kepada 4. 3 kita letakkan di bawah. 1 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 6. Hasilnya 630. Yuk kita belajar pengurangan. 345 dikurang 231. Kita gunakan cara pengurangan bersusun ya. 5 dikurang 1. 4 dikurang 3. 1. 3 dikurang 2. 1. Hasilnya 114. Kita coba contoh lain. 433 dikurang 197. 3 dikurang 7 tidak bisa karena 3 lebih kecil dari 7. 3 meminjam 1 kepada 3 sebelahnya.
menjadi 13. 13 dikurang 7 sama dengan 6. 3 sudah diambil 1 menjadi 2. 2 dikurang 9, 2 lebih kecil dari 9. Jadi 2 meminjam 1 kepada 4 menjadi 12. 12 dikurang 9 sama dengan 3. 4 sudah diambil 1 menjadi 3. 3 dikurang 1, 2. Selanjutnya, yuk kita belajar perkalian. Contohnya, 22 dikali 2. Kita gunakan perkalian berurut ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Hasilnya 22 dikali 2 sama dengan 44. Yuk kita coba contoh lain. 341 dikali 12. Kita kalikan satu persatu. 2 dikali 1. 2. 2 dikali 4. 8. 2 dikali 3. 6. 1 dikali 1. 1. 1 dikali 4. 4. 1 dikali 3. 3. Lalu kita jumlahkan. 2 kita turunkan. 8 ditambah 1, 9. 6 ditambah 4, 10. Kita beri 1 kepada 3. 1 ditambah 3, 4. Nah, sekarang pembagian. 24 dibagi 2. Kita bagi satu persatu ya. Kita bagi 2 dulu. 2 dibagi 2. 1. Hasilnya kita letakkan di atas. Lalu 1 dikalikan dengan pembaginya, yaitu 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu kita letakkan di bawah bilangan yang kita bagi tadi. Lalu kita kurangkan. 2 dikurang 2 sama dengan 0 atau habis. Jadi boleh kita hapuskan. 4 kita turunkan ke bawah. Lalu giliran 4 lagi yang dibagi. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu hasilnya kita letakkan di atas. Setelah itu 2 dikali dengan bilangan pembagi. 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu kita letakkan di bawah nilai yang telah kita bagi tadi. Lalu kita kurangkan. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Boleh ditulis, boleh tidak ya? Sekarang 106 dibagi 2. Karena 1 tidak bisa dibagi 2, jadi 1 mengajak 0 menjadi 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kita letakkan 5 di atas.
5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu diletakkan di bawah nilai yang kita bagi tadi. Lalu kita kurangkan. 10 dikurang 10 sama dengan 0 atau bisa kita hilangkan. 6 kita turunkan. Giliran 6 lagi yang kita bagikan. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu hasilnya kita letakkan di atas. 3 kita kalikan dengan bilangan pembagi. Sama dengan 6. 6 kita letakkan di bawah nilai yang kita bagi tadi. Lalu kita kurangkan. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Teman-teman pernah tidak membantu ibu di rumah? Sama seperti Aisyah yang senang membantu ibunya. Suatu hari Aisyah diberi donat dari ibunya karena telah membantu ibunya di dapur. Tak lupa Aisyah membagi donat itu kepada adiknya. Yuk kita lihat Aisyah memotong donatnya. Aisyah memotong donat menjadi 2 bagian sama besar. Aisyah memberi adiknya donat sebanyak 1 dari 2 bagian donat. Sedangkan Aisyah mendapatkan 1 dari 2 bagian donat. Tak lama ayah pun pulang dengan membawa sekotak pizza. Aisyah pun sangat senang dan memakan pizza tersebut bersama-sama. Ada 8 bagian pizza sama besar. Ibu mengambil 1 dari 8 bagian pizza. Adik mengambil 2 dari 8 bagian pizza. Aisyah mengambil 3 dari 8 bagian pizza. Ayah mengambil 2 dari 8 bagian pizza. Nah, dari cerita tersebut, teman-teman tahu tidak apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda dibagi 2 bagian sama besar atau 1/2 bagian dari jumlah benda seluruhnya. Pecahan bisa disebut juga pembagian 2 bilangan bulat. Dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang dan bilangan pembagi disebut penyebut. 1 merupakan bilangan di atas disebut pembilang dan 2 di bawah disebut penyebut. Teman-teman telah mengetahui bentuk pecahan dan arti pecahan. Bagaimana dengan gambar berikut ini? Bangun datar berbentuk kotak atau disebut dengan persegi yang telah dibagi menjadi 9 bagian. 4 di antaranya berwarna hijau. Jadi, pecahannya gimana ya? Bilangan pecahannya yaitu 4 bagian berwarna dari 9 bagian persegi. Lalu, bagaimana jika berbentuk lingkaran? Sama,
Coba kita lihat, terdapat satu lingkaran yang sudah dibagi menjadi 8. Di antaranya 5 bagian berwarna kuning. Jadi 5 bagian berwarna dari 8 bagian lingkaran. Selanjutnya, kita akan mempelajari pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Yang pertama, pecahan senilai. Coba perhatikan, terdapat 2 pizza. Pizza sebelah kiri dibagi 8 bagian, sama besar, sedangkan sebelah kanan 4 bagian pizza sama besar. Jika pizza di kiri kita ambil 2 bagian dan di kanan kita ambil 1 bagian, pizza di kanan sama besar dengan pizza di kiri, hanya saja cara pemotongannya berbeda. Pizza di kanan 2 bagian dari 8 bagian pizza, sedangkan pizza di kiri 1 dari 4 bagian pizza. Dua potong pizza itu sama besar, hanya saja pembagiannya yang berbeda. Terdapat cara lain untuk menentukan pecahan senilai dengan pembagian atau perkalian pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya 6 dari 12 sama-sama dibagi 2, karena jika 1 itu tidak merubah nilainya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 bisa kita lihat dari perkalian. 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi kebalikannya, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Contoh lainnya, 6 dari 12 sama-sama kita bagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Atau bisa kita gunakan perkalian. 6 dari 12 sama-sama kita kali 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Yuk kita lihat caranya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 1 sama dengan 2. Coba kita kalikan dengan bilangan yang lain. Kita kalikan dengan 5. 6 dikali 5, 30. 12 dikali 5, 60. Yuk kita lihat cara mencarinya. 12 dikali 5, kita kali satu persatu. 5 dikali 2 sama dengan 10. Karena terdapat 2 angka dan hasil di bawah harus 1 angka, jadi angka 1 kita beri kepada 1.
Lalu angka 0 kita letakkan di bawah. 5 dikali 1, 5. Karena diberi 1, maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 diletakkan di bawah. Jadi hasil dari 12 dikali 5 sama dengan 60. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Contohnya 12 per 24 atau 12 dari 24. Kita jadikan ke bilangan yang lebih kecil lagi dengan cara pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Dua belas per 24. Coba kita bagi dengan 2. 12 per 24 sama-sama kita bagi 2. Menjadi 12 dibagi 2 sama dengan 6 dan 24 dibagi 2 sama dengan 12. 6 per 12 masih bisa disederhanakan lagi. Menjadi sama-sama kita bagikan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum, semoga pelajaran kita hari ini memberikan manfaat bagi kita. See you.